A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antara kamu pada hari Sabtu, fi sabti. Faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Maka kami berfirman, kami berkata kepada mereka, jadilah kamu sekalian kera yang hina dan terkutuk. Qiradatan khasi'in. Faja'alnaha, maka kami jadikan yang demikian itu nakalan lima baina yadaiha, sebagai penghalang untuk melakukan hal yang serupa bagi orang-orang di masa itu, baina yadaihi wa ma khalfaha, dan juga bagi mereka yang datang kemudian setelah mereka, wa mau'izatan, dan juga sebagai mau'izah atau pelajaran lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini merupakan bukti kekuasaan Allah menjatuhkan sanksi atas mereka, orang-orang yang durhaka. Di sisi lain, ia masih merupakan lanjutan dari kecaman dan juga uraian yang ayat sebelumnya mengenai kedurhakaan Bani Israel. Walaupun memang redaksinya sedikit berbeda. Jika ayat-ayat yang lalu itu dimulai dengan kata wa'idh dan ingatlah, wa'idh qala, wa'idh, dan wa'idh yang lainnya. Pada ayat ini tidak seperti itu. Di sini digunakan kata sesungguhnya telah kamu ketahui. Walaqad alimtum. Syekh Tahir Ibnu Ashur menilai penggunaan redaksi ini sebagai salah satu bukti kemukjizatan Al-Quran. Ini menurutnya karena apa yang diberitakan dalam ayat ini bukan uraian yang terdapat dalam kitab Taurat, sebagaimana uraian yang dimulai dengan kata wa'idh dan ingatlah. Uraian yang ada di sini terjadi pada masa Nabi Daud alaihissalam, sehingga tidak tercantum dalam kitab-kitab mereka, tetapi ia sangat populer dan diketahui oleh para pemuka agama Yahudi. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat yang berkaitan dengan pemberitaan gaib, sambil mengisyaratkan dalam penyampaiannya itu melalui redaksinya bahwa pengetahuan tentang hal ini, walaupun diketahui oleh para pemuka agama Yahudi, dia tidak sepopuler kisah-kisah lainnya. Karena itu pula ayat ini menyatakan sesungguhnya telah kamu ketahui. Ayat tadi menyatakan dan sesungguhnya demi keagungan Allah telah kamu ketahui, wahai Bani Israel, melalui pemuka-pemuka agama kamu, tentang orang-orang yang dengan sengaja melanggar di antara kamu ketentuan Allah pada hari Sabtu, yakni tetap mengail ikan, padahal Allah telah melarangnya. Maka akibat pelanggaran itu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu atas kehendak dan kekuasaan kami kera yang hina dan terkutuk, atau kera yang hina terkutuk. Maka kami jadikan yang demikian itu, yakni menjadikan mereka kera sebagai penghalang melakukan pelanggaran yang serupa bagi orang-orang di masa itu. Lima baina yadaiha, yang melihat dan mengetahui peristiwa ini, dan juga wa ma khalfaha, bagi mereka yang tidak melihatnya karena tidak semasa dengan mereka, yakni bagi orang-orang yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran atau mau'izah yang sangat berguna bagi orang-orang yang bertakwa. Hari Sabtu, kenapa hari Sabtu? Karena hari Sabtu adalah hari yang ditetapkan Allah bagi orang-orang Yahudi sesuai usul mereka sebagai hari ibadah yang bebas dari aktivitas duniawi. Mereka dilarang mengail ikan pada hari itu, tetapi sebagian mereka melanggar dengan cara yang licik. Mereka tidak mengail tetapi membendung ikan dengan menggali kolam sehingga air bersama ikan masuk ke kolam itu. Peristiwa ini menurut sebagian mufasir terjadi di salah satu desa kota Ailah yang kini dikenal dengan Teluk Aqobah. Kemudian setelah hari Sabtu berlalu mereka mengailnya. Allah murka terhadap mereka sehingga Allah berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina terkutuk. Kunu qiradatan khasi'in. Perintah ini bukan perintah kepada Bani Israel untuk mereka laksanakan, tetapi ini adalah perintah taskhir, perintah yang menghasilkan terjadinya sesuatu.
Sehingga sebagaimana dalam firman Allah yang lainnya, misalnya dalam surat Yasin, sesungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah kun, maka jadilah fayakun. Tidak jelas apakah bentuk rupa mereka yang diubah menjadi kera atau hati dan pikiran mereka saja. Hanya saja yang jelas kisah ini dikenal di kalangan mereka, khususnya para pemuka agama mereka, sebagaimana diisyaratkan oleh kata sesungguhnya kalian telah mengetahui. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum. Alimtum. Nah, dalam ayat lain dijelaskan bahwa ada di antara mereka yang dijadikan kera dan juga dijadikan babi. Atau dalam tafsir lain yang pemuda-pemudanya dijadikan kera, yang tuanya itu dijadikan babi. Betapapun adanya perbedaan pendapat tadi, salah satu yang perlu digarisbawahi adalah binatang yang ditunjuk Allah Subhanahu wa taala itu kera. Nah, kera itu adalah satu-satunya binatang yang selalu terlihat auratnya. Karena auratnya memiliki warna yang menonjol dan berbeda dengan seluruh warna kulitnya. Di sisi lain, kera harus dicambuk untuk mengikuti perintah. Demikianlah sementara orang-orang Yahudi yang dikecam oleh Al-Quran, mereka tidak tunduk dan taat kecuali setelah dijatuhi sanksi atau diperingatkan dengan ancaman, sebagaimana terbaca pada ayat-ayat yang sebelumnya. Kemudian selanjutnya babi. Kenapa babi? Karena babi adalah binatang yang tidak memiliki sedikit pun rasa cemburu, sehingga walau betinanya ditunggangi oleh babi yang lain, ia tak acuh. Hal ini juga merupakan sifat sebagian orang Yahudi. Rasa cemburu tidak menyentuh mereka walau istrinya menari dan berdansa dengan pria yang lain. Apa yang terjadi para pembangkang tadi itu merupakan peringatan yang sangat berharga untuk dihindari oleh mereka yang tidak ditimpa sanksi tersebut, baik yang hidup ketika itu maupun generasi selanjutnya. Hal ini juga sekaligus merupakan pelajaran bagi orang-orang bertakwa. Sekali lagi, apakah bentuk jasmani mereka yang diubah atau bukan? Hal ini tidaklah terlalu penting untuk dibuktikan. Yang pasti adalah akhlak dan cara berpikir mereka tidak lurus. Karena itu, setelah menjelaskan akibat dan tujuan sanksi ilahi itu, kelompok ayat ini menggambarkan akal bulus dan kelicikan mereka, penyimpangan dan keraguan mereka terhadap Nabi, serta upaya mereka menghindar dari perintah Allah. Selanjutnya Allah menjelaskan kelicikan, keraguan, dan pembangkangan mereka melalui kisah sapi yang menjadi nama surah Al-Baqarah pada ayat yang selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab.